Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, selamat pagi semuanya. Ya, pertama-tama saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Dodi Setiawan. Ya, Insya Allah selama satu semester ini kita akan belajar mengenai review riset akuntansi. Ya, mata kuliah ini merupakan mata kuliah di tingkat akhir untuk program studi akuntansi. Pertama kali kita akan bahas tentang deskripsi mata kuliah. Mata kuliah review riset akuntansi itu membahas mengenai perkembangan terbaru di bidang akuntansi. Bidang akuntansi itu sangat luas, ya. Jadi kita akan membahas masing-masing bidang. Contohnya akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi sektor publik, perpajakan, sistem informasi akuntansi, dan auditing. Masing-masing bidang nanti kita akan bahas satu persatu secara rinci. Memang tidak akan banyak artikel per masing-masing bidang tersebut. Saya akan memfokuskan pada satu artikel saja per masing-masing bidang, tetapi itu merupakan artikel terbaru dan artikel yang baik. Jadi, kita semua bisa belajar. Seperti apa toh artikel yang baik tersebut? Bagaimana prosesnya? Rencana perkuliahan untuk mata kuliah review riset akuntansi, insya Allah selama satu semester ini kita akan melakukan perkuliahan secara daring. Ya. Kita akan bertemu melalui media komunikasi berupa Zoom atau Dispada nanti, dan juga Anda bisa akses di OCW UNS. Ya. Ada 16 kali perkuliahan secara daring, ya. 14 kali tatap muka, dan 2 kali ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Tetapi karena mata kuliah ini merupakan mata kuliah review riset akuntansi, ya, agak berbeda dengan mata kuliah yang lain. Tujuan akhirnya adalah Anda terbiasa untuk membuat artikel. Syukur nanti kalau Anda mau mencoba untuk membuat mini riset di bidang akuntansi, itu akan saya berikan nilai tambah. Jadi 2 kali ujian ini akan diganti dengan penugasan. Ujian tengah semester, nanti Anda akan membuat artikel, draft artikel setengah. Berikutnya untuk ujian akhir semester, berarti Anda akan membuat full satu artikel tersebut. Ya. Dan nanti pada saat pertemuan ke-15, itu nanti Anda akan mempresentasikan draft artikel tersebut. Nah, saat itu Anda akan mempresentasikan artikel, nanti akan saya memberikan feedback. Setelah mendapat feedback, silahkan untuk diperbaiki. Nah, cuma mohon diingat bahwa proses membuat artikel tersebut bukanlah proses yang instan. Jadi silahkan berdiskusi dengan saya melalui email saya untuk membahas mengenai ide Anda dalam membuat artikel tersebut. Ide apa yang akan Anda buat? Diskusi saja, tidak ada masalah. Ya. Saya hanya menginginkan bahwa hasil akhirnya berupa artikel yang baik. Memang di sini yang saya tekankan adalah artikel non-empiris. Tetapi jika sekali lagi Anda berani mencoba membuat artikel empiris dengan data yang terbatas, itu akan sangat baik. Saya akan memberikan nilai tambah untuk hal tersebut. Apa yang harus Anda kerjakan dalam perkuliahan ini? Ya, pertama, Anda wajib membaca artikel yang akan kita bahas di hari tersebut. Insya Allah akan saya berikan artikel semua itu. Ya, Anda bisa mempunyai artikelnya sehingga Anda bisa mulai mempersiapkan diri. Ya. Jangan sampai Anda pada saat perkuliahan itu tidak membaca artikel, sehingga prosesnya akan terlambat. Jauh lebih baik Anda sudah memiliki artikel tersebut, membaca, memahami, sehingga kita terjadi diskusi dua arah. Ya, saya bertanya, Anda menjawab, Anda pun bertanya, saya akan mencoba menjawab. Ya. Jadi di sini adalah proses dua arah dalam hal perkuliahan ini. Ya. Tidak usah takut untuk bertanya. Ya, sekali lagi. Tidak ada yang namanya pertanyaan yang mudah, tidak ada. Artinya, bertanya saja kalau Anda nggak paham. Ya. Kemudian, setelah itu, Anda wajib untuk membuat review kritis terkait dengan artikel tersebut. Pada setiap perkuliahan, mahasiswa nanti saya minta untuk mempresentasikan artikel yang akan dibahas tersebut. Ya. Secara teknis, mungkin nanti kita membuat kelompok, ya, 2 orang atau 3 orang. Nanti kita akan membahas, jadi ada yang presentasi, kemudian ada yang menjawab. Ya, selama proses tersebut, nanti akan kita buat diskusi yang menarik. Ya, sekali lagi, jangan malu untuk bertanya. Kemudian mengenai
penilaian dalam proses perkuliahan ini itu ada 4 komponen utama, yaitu tugas nilainya 20%, keaktifan 20%, UTS 25%, dan UAS 35%. Sekali lagi, UTS dan UAS tersebut sebenarnya berupa artikel. Jadi memang komponen yang paling besar dari mata kuliah ini adalah artikel tersebut. Saya sangat berharap ya adik-adik semua itu mampu membuat artikel yang baik. Jangan menyerah. Ya, sekali lagi proses membuat artikel itu bukan proses yang instan, ya, tetapi itu merupakan proses yang sangat baik untuk persiapan nanti membuat skripsi misalnya. Ya, Anda sudah punya bayangan, punya gagasan seperti apa skripsi yang akan kita buat nanti. Sekali lagi dalam proses mata kuliah ini ada juga mata kuliah yang lain. Pertama, dilarang melakukan plagiarisme atau mencontek. Ya. Jika ketahuan melakukan plagiarisme ya, atau mencontek tersebut, maka akan diberi nilai E, artinya Anda tidak akan lulus. Ya. Kemudian juga selama proses perkuliahan ini itu akan ada 12 artikel yang akan dibahas. Ya. Saya akan mencari 9 nilai terbaik dari tugas tersebut. Jadi tidak semua tugas akan saya ambil sebagai nilai akhir, tidak. Ya silahkan. Anda akan mencari 9 nilai terbaik tersebut. Bagaimana caranya? Yang penting Anda akan saya nilai berdasarkan 9 nilai terbaik. Pertama, kita harus memahami apa yang dimaksud dengan plagiarism. Ya, dengan kata yang utama, plagiarism itu berarti melakukan penjiplaan. Ya. Artinya Anda sudah berbuat tidak etis di sini. Anda mengambil suatu ide orang lain tanpa merefer orang tersebut. Ya. Contoh yang paling sederhana misalnya, Anda melakukan copy paste. Ya, ada satu artikel, ya, kemudian Anda ambil satu paragraf, Anda copy, kemudian ada paste. Nah, itu disebut dengan plagiarism. Itu sederhana yang disebut dengan plagiarism. Harus dihindari. Nah, bagaimana cara menghindarinya? Anda harus melakukan paraphrasing. Ya. Anda harus melakukan penulisan ulang. Ya. Caranya bagaimana? Yang saya sarankan, Anda baca semua artikel tersebut, pahami, ya, ulangi lagi. Nah, kemudian kalau Anda ingin mengutip artikel tersebut, cobalah berdasarkan pemahaman Anda tersebut, Anda mengetik sendiri. Ya. Tapi merefer atau mengacu ke artikel tersebut. Itu disebut paraphrasing. Contoh artikel yang akan dibahas pada mata kuliah ini adalah artikel ya. Pertama, political connection ya dan earnings quality ya. Yang kedua itu tentang IFRS. Jadi dua artikel awal ini itu membahas mengenai akuntansi keuangan ya. Ya insya Allah sekali lagi semua artikel yang akan kita bahas akan saya kirimkan ya. Kemudian pertemuan ketiga kita akan membahas akuntansi manajemen ya. Sampai pertemuan ke-14 itu proses membahas artikel tersebut ya. Bermacam-macam artikel dari berbagai bidang akuntansi ya. Tetapi artikel tersebut adalah artikel yang terbaru di bidang akuntansi. Saya usahakan tahun 2018, 19 atau 20 yang akan kita bahas. Sehingga memang itu merupakan artikel-artikel terbaru. Bagaimana dalam memahami artikel tersebut? Berarti kita harus memahami susunan artikel tersebut. Ya, apa saja isi dari artikel? Ya, yang pertama judul, itu harus ada. Kemudian yang kedua abstrak. Selanjutnya pendahuluan. Kemudian literatur review dan hipotesis development. Ya, selanjutnya itu metode penelitian. Kemudian analisis, kesimpulan dan referensi. Itu merupakan bentuk artikel yang utuh. Ya. Jadi nanti kita harus memahami semuanya itu. Mulai dari judul sampai dengan referensi. Bagaimana membuatnya? Ya. Bagaimana membuat referensi yang baik? Ya. Nah, oleh karena itu mulai dari sekarang saya menyarankan Anda ya untuk mendownload Reference Manager. Ya. Ini akan sangat berguna pada saat Anda membuat referensi. Banyak contoh dari Reference Manager tersebut yang bisa Anda gunakan. Misalnya Mendeley, Zotero, silahkan. Ya. Saya tidak akan membatasi. Yang penting ada Reference Manager. Ya. Ini akan membantu pada saat ya Anda mengutip suatu artikel, sehingga tidak akan ada artikel yang tidak tercantum di referensi, ya, tetapi ada di badan artikel misalnya. Itu bisa dihindari dengan menggunakan Reference Manager. Nah, sekali lagi Anda harus paham ini, ya. Seperti apa artikel yang baik, ya. Mulai dari judulnya sudah tepat tidak, ya. Contohnya adalah apakah judul tersebut sudah informatif. Nah, judul itu merupakan langkah awal untuk menarik pembaca.
berarti judul itu harus menarik. Judul itu kalau bisa pendek, singkat, tapi menarik. Apakah harus kalimat biasa atau yang lain silahkan. Tapi judul itu juga bisa menggunakan kalimatnya. Tidak usah takut. Yang penting judul itu dibuat semenarik mungkin. Nah, kemudian setelah judul, abstrak. Nah, abstrak itu merupakan intisari dari artikel. Biasanya dibatasi antara 150 sampai 200 kata. Nah, Anda harus paham abstrak tersebut. Biasanya si penulis itu akan membuat mulai dari tujuan penelitian, kemudian metode penelitian, ya, temuan atau hasil, kesimpulan, ya, dan juga implikasi. Ya, pahami abstraknya tersebut. Ya. Kemudian literatur review dan pengembangan hipotesis. Sebelum itu jangan lupa untuk pendahuluannya. Ya, pendahuluan itulah nanti yang akan mengantarkan kita memahami inti permasalahan dari artikel tersebut. Ya. Apa saja yang akan dibahas? Bagaimana seorang peneliti ya dalam menemukan novelty-nya, suatu penelitian atau riset gap ada di pendahuluan tersebut. Ya. Bagaimana cara menyusunnya? Ya, Anda pahami. Ya. Pendahuluan itu biasanya tidak akan terlalu banyak, tetapi dia padat. Sehingga si pembaca memahami tujuan dari penelitiannya, ya, maksudnya seperti apa, ya. Kemudian bagaimanakah si peneliti akan menjawab pertanyaan penelitian tersebut. Nah, seperti tadi yang saya katakan, setelah pendahuluan adalah literatur review dan pengembangan hipotesis. Ini juga penting sekali. Ya. Anda harus mempunyai teori yang mendasari dalam penelitian tersebut. Nah, itu adanya di literatur review dan pengembangan hipotesis. Ya. Nah, usahakan pada saat mencari literatur yang terkait, ya, itu adalah literatur yang terbaru, misalnya 10 tahun terakhir. Ya. Kemudian, setelah itu adalah metode penelitian. Nah, metode penelitian itu mencakup ya, langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti ya, dalam menjawab pertanyaan, ya, dalam menjawab hipotesis. Setelah itu, artikel tersebut adalah analisis, ya, analisis hasilnya. Metode apa yang dipakai, bagaimana cara melakukannya, ya. Apakah menggunakan metode kuantitatif atau kualitatif, silahkan. Ya. Setelah analisis, kesimpulan. Nah, kesimpulan harus mempunyai benang merah dengan tujuan penelitian, dengan pertanyaan penelitian, dengan hipotesis. Jadi kesimpulan itu menjawab pertanyaan penelitian. Ya. Kesimpulan itu juga nanti akan berisikan keterbatasan penelitian. Dari keterbatasan penelitian, maka akan dibuat suatu saran bagi penelitian selanjutnya. Nah, setelah selesai adalah bagian referensi. Itulah bentuk artikel yang utuh, mulai dari judul sampai ke referensi. Nah, contohnya artikel ini, ya. Artikel yang saya buat yaitu Does Ownership Structure Affect Dividends Decisions? Evidence from Indonesian Banking Industry. Nah, artikel ini membahas tentang apakah struktur kepemilikan berdampak terhadap keputusan dividen dengan menggunakan sampel industri perbankan di Indonesia. Ya. Di awal artikel ini membahas mengenai konteks industri perbankan. Ya. Mengapa menggunakan industri perbankan sebagai sampel? Ya. Kemudian apa pentingnya struktur kepemilikan? Nah, itu dibahas di situ. Kemudian setelah itu, ya, akan membahas literatur review, ya, metode penelitian, hasil, kesimpulan, dan otomatis referensi. Ya, ini contoh saja ya, seperti mengenai materi yang kita bahas nanti. Ya, Anda bisa menggunakan artikel ini sebagai acuan nanti dalam menyusun tugas Anda. Sekali lagi, mata kuliah ini adalah mata kuliah review riset akuntansi. Jadi, hasil akhirnya yang saya minta itu adalah Anda membuat paper, ya, atau mini riset. Anda akan belajar memahami artikel, ya, dan bagaimana membuat artikel yang baik. Yang insya Allah nanti akan Anda praktekkan dalam menyusun artikel Anda sendiri. Dan saya berharap nanti Anda berani untuk mengirimkan artikel Anda ke jurnal
nasional terakreditasi. Itu sebagai bekal bagi Anda untuk menyusun skripsi. Tidak boleh menyerah. Ya, proses menyusun artikel itu bukan proses yang instan kayak lagi, proses yang panjang. Jadi saya sarankan mulai sekarang itu Anda sudah melakukan kajian. Bidang apa yang akan Anda teliti? Bidang apa yang Anda minati? Ya. Kemudian cari artikel yang terkait, kemudian cari idenya, silakan berdiskusi dengan saya. Ya. Insya Allah pada pertemuan kedua kita akan mulai membahas artikel akuntansi keuangan. Ya. Artikel yang kedua ini membahas tentang political connections dan earnings quality. Terima kasih atas waktunya. Insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.